Nah, jadi untuk teman-teman, apakah framework ini atau metode yang saya mau ajarin, teman bertanya dong, works gak sih buat saya? Jadi ini ada teman saya jualan grafir. Jadi dia kayak engrave, ada kayu di engrave, dia pakai Meta Ads. Kemarin baru datang ke rumah saya dan orderannya juga dari iklan. Dia lagi mau bikin landing page baru, kemarin datang orderan dari iklan. Properti ini teman-teman bisa lihat sendiri, menjual properti di Australia, tapi jualnya ke orang Indonesia. Saya bingung, gimana maksudnya gitu kan ya. Oh, ternyata angle-nya adalah untuk anak-anaknya yang mau kuliah di Aussie, mau beli, mau sewa. Nah, ada propertinya karena sekarang mungkin itu jadi problem ya buat anak-anak yang mau kuliah. Nah, ini beli properti di sini dan ada closing waktu itu lewat iklan. Terus abis itu jualan high ticket. High ticket tuh yang di atas 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta. Kita pakai iklan juga, ada temen waktu itu dia udah mendalami forex. Harganya ya ini 8 juta gitu ya. Tanpa tatap muka. Jadi faceless. The faceless high ticket lagi. Jadi faceless high ticket. Terus ada yang jual ebook. Kalau ebook ini dulu ada salah satu murid yang di Cirebon jual mebel, terus beralih ke produk digital dan happy banget sekarang gitu ya, udah bisa beli kucing. Saya nggak tahu ada kucing yang mahal ya, yang kayak 12 juta itu kucing apa sih namanya. Itu juga bingung kayak, wih sekarang mahal mainannya ya gitu. Oke, training saya juga ngadain training buat properti, terus buat UMKM dan juga workshop, jadi brand-brand dan segala macam. Luar negeri, konsultan, orang di Prancis ini jualannya e-commerce, dropship, semacam dropship lah kalau di sini. Ngambil barang dari China, ini barangnya tuh PlayStation. Aduh, saya jujur nggak ngerti, kayak mainan-mainan anak gitu loh, yang kayak pistol tembak-tembakan, di packaging ulang dengan namanya dia, brandnya dia, tapi di China katanya ya. Bisa kayak gitu ya, packagingnya di China ya. Dan ruasnya juga, wow, nice banget gitu loh. Nah, ini kita sempat bikinin skripnya dengan metode kita yang bikinin konten iklan. Kalau ngiklan dia sendirilah. Jadi yang akan saya ceritakan ini works untuk bisnis B2B. Kalau teman-teman punya bisnis B2B, produk dan brand, jual ebook, jual kelas online, jual jasa, jual grup VIP, agen, sales, konsultan, coach. Jadi ini udah digunakan untuk berbagai macam bisnis. Ini juga orang-orang yang sudah menggunakan. Bulan lalu ada yang join workshop juga kayak gini, persis sama, jual kelas Quran. Jadi kelas kelas Quran untuk ibu-ibu. Nah, dia datang dengan lesu karena kayak Meta Ads ini udah nggak works lagi. Jadi dia dikasih tahu sama temennya, udahlah itu Meta Ads, Facebook Ads sudah nggak works lagi, udah susah. Jadi profit tipis banget. Terus dia datang dengan harapan terakhir gitu ya ke sini. Kayak saya justru pengen tahu nih kayak gimana. Jadi kayak pengen tahu beneran masih works apa enggak, karena semua orang udah bilang kayak oh susah, susah, susah di lingkungannya dia gitu. Terus ya udah saya kasih ilmu, saya kasih semangat gitu ya. Kemarin saya live gitu ya. Balik-balik dia bilang, "Kok aku peserta yang kemarin bulan Januari dari nggak bisa profit, susah profit, sekarang dia spend 6 juta dapat 20 juta untuk produk digital, kan berarti ROAS-nya 3." Fine, dia bilang thank you banget, frameworknya mantap. Jadi cobain frameworknya, lolos 50 konversi, spend 2,2 dapat 8,5, dan ada dannya. Saya pastikan materi yang saya share ini terupdate dengan industri global ya. Jadi kemarin di Thailand ada acara Affiliate World Conference. Affiliate World Conference adalah acara para marketer untuk uh, di luar negeri gitu ya, untuk ngumpul-ngumpul kayak acara kripto gitu, geng kripto. Kalau di sini kan kripto kan, wih, naik Ferrari, naik Porsche, ngumpul-ngumpul di sana. Meta Ads kan kayak gitu. Orang Meta Ads pada kayak naik Ferrari, party di apa namanya, party di pantai gitu-gitu. Jadi kayak kok industrinya mature banget di luar negeri, sangat udah tumbuh banget gitu loh. Di Indonesia pada ngumpet-ngumpet gitu, orang-orangnya kan pada kayak kita tahu pasti ada advertiser yang jago-jago di sini dan udah make it dan sudah take off lah. Nah, saya rencana juga pengen membesarkan industri ini dan ayo dong gitu loh. Nah, makanya waktu itu kita cari ilmu lah di luar negeri, dan ini pas saya belajarin gitu ya selama selama 2 hari gitu ya. Oh ya, ini metode kita udah sama nih kayak di luar negeri. Jadi saya udah update sedikit dengan metode-metode di luar negeri. Dan yang paling lucu, ini paling lucu adalah paling kanan. Karena dia tuh sudah make it ya dari Meta Ads, tapi dia kesepian, single. Jadi memang senert itu orang-orang luar negeri soal Meta Ads ya. Dia nyari jodoh lewat Meta. Jadi dia ngiklanin aktivitas dia lagi, wih lagi kerja, set gitu ya, lagi meeting. Jadi Sabtu Facebook page tentang dia kerja.
Terus hobi-hobinya dia bawa-bawa anjing, terus kayak makan di hotel-hotel mewah, Facebook page lagi. Jadi banyak Facebook page diiklanin diri dia yang tertarik ngedate sama orang ini dengan bukan dengan akun dia tentunya ya. Jadi kayak dia pakai akun orang lain kayak semacam anonim. Kalau tertarik ngedate dengan orang ini, submit form. Nah, dia ngitungin cost per kliknya berapa, cost per leads-nya berapa, cost per form berapa, cost per ngedate. Cost per ngedate tuh berapa sih? Cost per ngedate. Karena kan dia pasti harus sortir lagi kan, cost per ngedate sekian nih. Sampai akhirnya dia dapat satu wanita yang dilamar juga di stage gitu loh. Jadi udah menikah karena ketemu jodoh di Meta Ads. Agak nerd tapi ya the industry segede itu di luar negeri sana. Jadi saya ngajak teman-teman doang kayak di industri udah sangat biasa kita ngomongin Meta Ads itu kayak udah benar orang-orang udah pada pakai Meta Ads gitu loh, segede itu. Jadi saya mau share hari ini ke teman-teman gitu ya, apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari. Saya akan mulai dengan mindsetnya dulu. Oke? Mindset pertama dalam Meta Ads. Gitu ya. Jadi Meta Ads itu bukanlah garis lurus linear. Jadi mostly masih banyak orang yang merasa bahwa, oh kalau kita gedein biaya iklan, saya ngiklan nih, satu campaign bagus. Saya gedein biaya iklannya, profit saya bakal makin naik. Gitu kan. Mostly kalau untuk yang baru masuk mungkin dalam Meta Ads bakal melihatnya seperti ini. Padahal pertumbuhan profit Meta Ads itu terjadinya seperti ini. Set. Jadi profit terus lompat, habis itu agak stabil lagi, profit lagi, lompat gitu. Sampai apa? Kenapa bisa lompat? Karena kita mengunlock audiensnya baru, angle-nya baru, hook-nya baru, estetiknya baru. Karena dia kayak gini, even yang sudah beriklan dari tahun 2020, 2021, iklan masih kayak gini. Satu audiens dipukul sampai habis. Oh, saya cuma ibu-ibu doang. Terus kenapa ibu-ibu doang? Kamu kan punya bisa banyak program kan? Atau angle coba bedain audiensnya tuh dibuka gitu. Jadi jangan cuma ibu-ibu, tapi bukanya audiens. Produknya tetap sama nggak apa-apa, tapi angle-nya doang yang beda gitu. Nah, dari situ aja dia langsung, oh kayak gitu ya, ternyata kita boleh banyak audiens. Boleh banyak audiens. Sebagai contoh, saya jualan kelas Meta Ads. Berarti saya cuma jualan ke advertiser gitu. Kan mostly kayak gitu, saya jual Meta Ads, berarti saya cuma jual advertiser. Loh, kenapa saya nggak boleh jualan ke studio owner, pemilik studio? Kemarin ada pembelian yang nanya, kita buka audiens baru, nah tim saya ini bilang, emang ada yang mau beli ya? Masa sih ya? Coba gas, ternyata audiens studio owner, pemilik studio foto, itu juga mau belajar Meta Ads, kenapa nggak kita kasih aja? Kita bikin konten iklan untuk para studio owner, visualnya langsung untuk kamu pemilik studio yang pengen. Jadi visualnya tuh studio owner. Jadi jangan dibatasin, audiens tuh jangan dibatasin kalau beriklan Meta Ads, tapi dipisah-pisah dengan rapih gitu loh. Nah, apakah kalau saya cuma jualan tentang Meta Ads saya cuma untuk para pemula? Enggak juga. Business owner juga boleh dong. Untuk kamu business owners yang udah jualan di marketplace tapi belum masuk Meta Ads, wah kamu menyia-nyiakan peluang yang sangat besar. Karena business owner lain, jadi langsung ngomongnya tuh iklannya, ngomongnya langsung business owners. Gitu. Jadi yang dibuka adalah audiens barunya. Di bagian audiens barunya. Oke, ini mengenai audiens. Angle. Kita bisa bilang kayak, kemarin saya baru ketemu angle baru. Ini saya sebutnya angle dulu ya sebelum kita dalamin lebih dalam. Saya ketemu angle baru yang tadinya saya pikir orang itu kalau mau ngiklan takut settingannya susah. Settingannya susah tuh. Nah, kemarin ternyata saya ada ketemu angle baru tentang ROAS. Saya baru pertama kali ngiklan ngomongin ROAS dan convert. Saya pikir ROAS tuh terlalu sulit bahasanya. Ternyata pas saya ngomongin ROAS, orang pada paham gitu dan mau belajarin. Kemarin ada juga yang one on one, nggak berani untuk explore angle. Ya gimana kamu mau naikin profit kalau angle-nya nggak di-explore lagi lebih banyak lagi. Nah, jadi kita bakal explore itunya juga. Hook-nya, estetiknya, visualnya juga di-explore. Jadi ketika kita unlock, kita sebutnya unlock ya. Ketika unlock ini, kita bakal naik profitnya. Unlock lagi, profitnya naik. Jadi perjalanan Meta Ads seperti itu. Jadi fokusnya itu jangan satu campaign digas abis gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membuat sistem agar menemukan klik sebanyak-banyaknya. Bukan satu kali klik ditinggal. Jadi gimana caranya kita memproduce terus-terusan sistem ini, kita buat konten. Di luar negeri, mereka udah buat 100 konten iklan per minggu. Saya akan ajarin teman-teman untuk bikin 10 per hari. Sangat doable, walaupun timnya cuma sedikit. Saya pun tim saya editor cuma 1, tapi bisa 10 per hari. Gitu. Jadi kontennya sangat doable untuk bisa bikin 10 per hari.
Tapi ingat, ini bukan cuma masalah masalah quantity. 10 per hari kalau cuma ngasal sih ya bisa-bisa aja. Tapi gimana caranya 10 per hari dan convert gitu lah. Nah, hari ini kita akan belajar juga. Karena saya percaya dengan mempunyai sistem, sales adalah proses repetisi, bener nggak? Kalau teman-teman jadi sales, ya kan? Sales dikasih tahu nih SOP, pertama ketemu orang, bilangnya apa? Step kedua bilangnya apa? Step ketiga bilangnya apa, ya kan? Jadi sales adalah proses repetisi. Kalau kita tidak bisa merepetisi, mengulangi kesuksesan, buat apa kita ngiklan di Meta Ads dan berjualan? Gitu loh poinnya. Poinnya adalah itu. Dan saya akan masuk ke poin nomor 3, perbedaan Meta Ads gitu ya, sebelum algoritma Andromeda dan setelah era Andromeda. For your information, algoritmanya Meta Ads itu namanya adalah Andromeda. Nah, untuk teman-teman yang dulu beriklan di Facebook Ads, namanya bukan Meta Ads, gitu ya. Ini algoritmanya namanya multi-arm bandit. Jadi kenapa saya kasih tahu ini? Karena kita kan mau menggunakan platform orang ya. Kita pengen pakai rumahnya orang gitu kan ya. Kayak numpang nih, permisi mau pakai dong. Nah, berarti orang itu di rumahnya sudah punya sistem dong. Ya kan? Sudah punya cara. Tugasnya kita sebagai orang yang numpang di rumahnya adalah menggunakan sistem itu dengan baik dan benar dong. Nah, makanya namanya sekarang adalah Andromeda. Gitu. Kalau dulu multi arm bandit, sekarang namanya Andromeda. Andromeda ini apa? Kalau teman-teman Google di sini, inti dari Andromeda adalah satu, kita disuruh mencari, kita kombinasi campaign, adset, struktur konten tuh udah dikerjain sama AI. Jadi, wah yang bagus berapa nih campaignnya? 1, 1, 2, 1 campaign, 1 adset, 2 iklan, atau 1 campaign, 3 adset, 5 iklan, atau apa, itu udah nggak usah. Itu era lama. Cara main itu adalah era yang di sini sekarang fokus kita adalah banyak-banyakin chance untuk muncul di target market kita. Jadi banyak-banyakin chance. Sehingga karena Meta Ads Andromeda ini sudah pintar, targeting tidak perlu lagi diisi di adset. Targeting adanya di konten iklan. Kita ngomong kayak, guys, untuk para business owner yang mau belajar iklan, langsung ke business owner iklannya. Untuk para advertiser yang mau belajar iklan, langsung ke advertiser iklannya. Sudah seperti sepintar itu. Jadi spend time-nya kita itu lebih banyak buat bikin strategi konten iklan dibanding ngurusin struktur iklan. Seberapa banyak Anda mengulangi keberhasilan framework yang akan saya ceritakan hari ini? Jika satu kali framework udah bisa profit 500.000, berarti 3 kali framework kita bisa profit 1,5 juta. Satu kali framework ini kan satu kali kumpulan audience, angle, visual, hook gitu ya. Ini satu kali nih, profitnya 500.000. Oke, kita mau buka audience baru berarti. Audience baru nih. Audience baru, angle. Berarti dikali 2, 1 juta. Nah, dikali 3 tinggal kan. Apalagi nih kalau kita 3 kali berarti dikali 3. Gitu. Jadi kayak caranya adalah kayak gitu. Bukan satu kali kayak misalkan main judi gitu ya. Kayak ini konten iklan ada 10, saya buka semuanya 1 juta masing-masing, kita lihat mana yang works. Nah, itu namanya judi kan, berarti bukan sales gitu lah. Bukan proses sales, karena proses sales adalah proses yang bisa direpetisi. Nah, hari ini saya fokusnya adalah ngajarin teman-teman untuk bisa melakukan repetisi. Kita kan dalamin ini, flow ini. Point is, kita bakal satu-satu go through semua sistemnya seperti apa, sehingga teman-teman bisa mengulangi keberhasilan berkali-kali.